Oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi ya, tema kita pagi hari ini adalah setan pansos nih. Banyak banget nih zaman sekarang ini ya makhluk gaib yang mulai menampakkan dirinya dan ramai di dunia maya. Nah begitu juga nih dengan penampakan-penampakan yang diduga adalah kuntilanak di atas genteng warga. Waduh, kuntilanak di atas genteng warga. Kayak gimana tuh? Ini dia tayangannya nih. Ukuran orang demi Allah. Itu gede banget. Itu rambutnya panjang, baju putih. Langsung ngibrit, langsung ngeliat, langsung kaget, shock karena itu tuh besar banget. Terus rambutnya itu rapi banget susunannya, dia miring. Kita kan ngeliatnya dari samping ya, ke depan gitu. Terus kayak bungkuk gitu, jongkok, apa gimana sih bahasanya? Dia tuh kayak gini ya, kayak apa sih? Dia kayak ngiku gini. Kayak gitulah pokoknya. Tapi kita nggak tahu ada gininya itu gini atau ada yang bilang kan ngeliat ada yang gendong Iya, atau apa nunduk. Apa dia lagi gendong nggak ngerti, pokoknya posisinya kayak gitu. Terus rambutnya itu ke depan, terus ada juga yang di belakang. Nah Samir tuh lihat yang bagian belakang itu ada kayak apa ya, coklat-coklat Itu di bajunya, jadi di baju belakangnya itu. Ini benar-benar luar biasa ya. Ini nggak tahu yang mana yang pansos nih kadang-kadang nih. Ini Bib nih kalau kita lihat foto atau video tadi dia seperti barusan penampakan-penampakan yang luar biasa yang kita lihat ini memang nggak lumrah seperti biasanya. Tapi kalau kita bicara masalah tentang ketakutan nih, kan setiap orang kalau ngelihat segala sesuatu jadi ketakutan. Ada yang lihat foto ketakutan, ada yang lihat video ketakutan, ada yang lihat macam-macam bisa jadi ketakutan. Apakah ini menjadi kita tuh jadi paranoid, merinding ini yang luar biasa ini sama juga kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita takut kepada sesuatu selain Allah gitu loh. Ini bagaimana penjelasannya di Bib? Mohon izin, silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Ustadz Maulana, Ustadz Syam, ya izin. Jadi anak-anakku sekalian, hadirinul hadirat, ya kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, pemirsa Islam itu indah Trans TV. Sebagaimana kajian yang lalu saya sempat menyampaikan rasa takut itu ada dua Mas Fadli. Ya, jadi takut tobi'i dan takut yang syar'i. Tobi'i artinya adalah instinktif, ya, manusiawi begitu ya. Nah salah satu contoh manusia itu cenderung dia akan takut sama apa yang dia nggak ketahui. Dia akan takut sama apa yang dia tidak fahami. Sayyidina Musa alaihissalam ketika Allah berikan satu mukjizat yaitu tongkatnya bisa berubah menjadi ular, Mas Fadli, itu beliau ketakutan sampai lari beliau, gitu ya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa la takhaf." Wahai Musa, jangan kamu merasa takut. Baru kemudian beliau tentram, lalu kata Allah, "Pegang ular itu maka dia akan kembali menjadi tongkat." Jadi itu takut yang tabi'i, takut yang naluri. Kita melihat sesuatu, kita nggak tahu bahayanya, lalu kita merasa takut. Sayyidina Musa begitu. Dalam kajian yang lalu juga Ustaz Syam menyampaikan Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali melihat malaikat Jibril, itu beliau ketakutan. Lalu lari, zammiluni, ya selimuti saya. Itu sekali lagi instinktif, tabi'i, gitu ya, dan itu tidak salah. Tapi yang kemudian harus kita pahami, ketika setelah kaget pertama, takut pertama, itu jangan diteruskan. Ya, tadi Nabi Musa alaihissalam ketika sudah tahu bahwa itu adalah mukjizat Allah dan sebagainya, dia tidak takut lagi. Ya, menghadapi tukang sihir Fir'aun, dia lemparkan tongkat itu jadi ular, dia tangkap lagi. Nah, begitupun Nabi Muhammad SAW ketika beberapa kali ketemu Jibril tidak. Nah, maka saya ingin menyampaikan, ya jangan kemudian takut ini dibiarkan. Kalau tadi pertanyaannya, apakah takut ini kemudian jadi berdosa? Kalau sampai kemudian takut ini berlebihan, ya maka dia jadi berdosa. Apa bisa jadi syirik? Kalau jadi lebih takut sama makhluk itu dibanding sama Allah, jadi syirik, begitu ya. Nah, jadi tergantung. Nah, hanya satu hal, Mas Fadli saya ingin sampaikan, Iya, Bib. ini ada penjelasan logika. Ya, ada orang yang mungkin butuh penjelasan logika supaya dia bisa tidak takut sama makhluk yang namanya jin itu. Yang namanya jin itu biasanya dia akan ada berdasarkan budaya, gitu ya, budaya orang setempat, gitu ya. Di Indonesia misalnya Ustadz Maulana itu ada kuntilanak, ada pocong, iya. ada genderuwo.
miskin semua itu jinnya itu. Iya, Ya, kuntilanak pakaiannya Pakai seadanya. compang-camping gitu ya. Pocong juga ini. Betul. Genderuwo malah nggak pakai baju sama Iya, sekali. bener. Anaknya pun kecil-kecil, tuyul itu cuma pakai cawat doang, kesian gitu Iya, ya. benar. Nah, sementara di barat itu dia berpakaian lengkap dan Pakai mahal. jas, Ya, Dracula, vampir, ya, ya, vampire. vampir. Ada lagi Frankenstein, ada lagi boogeyman dan sebagainya. Nah, orang di Tiongkok itu juga kaya juga setan Oh, iya gitu ya. bener, rapi. Pakai baju rapi, terus pakai Baju pengantin. iya, baju Iya. pengantin, gelang giok, lompat-lompat ya. Iya. Kemudian orang di Timur Tengah ya mungkin bahkan lebih ini jinnya itu bisa bikin istana dan sebagainya Aladin itu. Ya. Oh iya benar. Kaya jinnya. Nah artinya ini tergantung budaya. Kalau kita bisa melihat dari sisi ini kita nggak akan takut sama makhluk itu. Karena takut itu dibuat, mindset gitu ya. Kita ini khalifah, Mas Betul. Fadli. Khalifah itu kata Allah, "Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard." Sudah ditundukkan untuk kalian manusia, yaitu semua yang di langit dan di bumi. Benar. Kalau khalifahnya malah takut sama anak buahnya, Iya. Bahlul namanya nih khalifah. Tapi kalau misalnya lagi sholat tahajud malam-malam nih mertua saya aja ibu mertua saya bisa cerita. Kadang-kadang bisa sholat lurus-lurus lancar, kadang-kadang nggak jadi takut lagi serem nih kayaknya gitu loh. Ini gara-gara kayak gini bisa jadi mengganggu juga tapi Bim. Iya, jadi memang ada tata caranya supaya menghilangin. Tadi saya bilang secara logika, nanti saya sampaikan juga doa-doanya supaya kita Masya tidak Allah. diganggu sama Nanti makhluk. kita bahas lebih lanjut. Yang di rumah biar penasaran nih. Ini Masya Allah luar biasa ya. Yang tadi kayak mertua saya yang tiba-tiba lagi mau sholat tahajud nggak jadi. Karena ketakutan tiba-tiba ada suara-suara apa. Nanti penjelasannya lebih menarik lagi nih. Nah tapi ada kata-kata yang menarik tadi yang dibahas oleh Ustadz Syam sebelum iklan tadi nih. Apakah benar nih jin atau setan yang muncul tiba-tiba di sekitar kita ini bisa jadi peringatan bagi kita. Nah ini buat yang di rumah juga ya. Peringatan bahwa tanda kehadiran kita itu mengganggu mereka. Aduh jadi merinding nih. Kita mengganggu mereka nggak di sini ya? Ini Masya Allah luar biasa. Kalau memberi peringatan itu seperti apa? Kita kan nggak menyesatkan mereka juga atau mungkin sebenarnya kita nggak merasa mengganggu mereka juga Ustaz Syam. Mohon izin penjelasannya bagaimana?